Selamat malam teman sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya yang selalu mampir mendengarkan di YouTube saya doakan panjenengan semua bahagia. Masih di bulan Muharram. Kalau orang Jawa ini bulan Suro. Banyak acara Suro. Saya melihat teman sedulur video di YouTube, di Facebook banyak sekali ya. Ada yang mungkin di TikTok berseliweran tentang ritual. Kembali saya bukan ustadz, bukan kiai, saya tidak berniat berceramah, tausiah ataupun menggurui. Saya berbagi teman sedulur. Mengapa ya? Kalau di bulan Suro ini orang Kejawen ini dari leluhur kita dulu itu ada ritual acara ngumbah keris, ngumbah gaman. Kok banyak orang yang menghakimi, katanya musyrik. Apakah salah teman-teman? Tidak, saya tidak menyalahkan. Itu sudah turun-temurun juga. Mereka yang menyalah-nyalahkan ya golongan orang-orang itu ya turun-temurun. Karena pemahaman keyakinan mereka diturunkan seperti itu. Ada yang acara suronya di perapatan jalan, ada yang di musola, ada yang bentuk takiran, dan ada ini kalangan umat Islam juga yang diuangkan. Jadi acara untuk takiran itu setiap kakak suruh nyumbangin saja biar untuk kas musola. Karena pemikiran manusia teman-teman tidak ada yang sama. Yang intinya ayo saya berbagi, berpikir dengan baik. Semua yang ada di dalam kehidupan kita itu benar adanya. Jangan membencinya. Yang salah yang menyalahkan ritual orang lain, menghakimi kebiasaan orang lain yang sudah ada sebelum kita ada. Itu teman sedulur. Walaupun orang membah keris di bulan Suro, toh itu tidak mengganggu kita. Mengapa ya di sosial media ini banyak sekali pemuka agama itu menghakimi, mengharam-haramkan. Jangan-jangan orang yang panjenengan takdimi memiliki keyakinan seperti itu. Menyembunyikan ataupun menghargai sebuah benda, disimpan di lemari, disimpan di suatu tempat di rumah kita. Kita kasih minyak wangi, kita bakar dupa. Itu kalau kata orang Islam musyrik, menuhankan sesuatu. Tapi ketika orang pakai minyak jafaron, wangi-wangian, menyimpan benda walaupun itu pakaian, apa sih bedanya? Kata ada nih seorang tokoh agama Islam memiliki tasbih itu harganya nggak bisa dinilai rupiah, karena itu dari gurunya sana di Arab. Ketika dia itu memegang tasbih itu seolah-olah di malam hari pun bisa bertasbih sendiri. Saya mendengar di sosial media. Apa bedanya dengan katanya punya keris ditaruh bisa terbang sana sini? Ketika diyakini manusia, apa salahnya? Nggak ada yang salah. Yang salah yang menghakimi, yang salah yang menyalahkan keyakinan orang lain. Siapapun dia, tokohnya apapun, panggilannya apapun, sehebat apapun orang itu, dia tidak sadar dengan siapa dirinya. Manusia itu sama, sangat kecil sekali. Kalau kita melihat pernah naik pesawat, mau turun ke landasan itu manusia nggak kelihatan sama sekali. Apalagi masih di atas sana, nggak terlihat sama sekali. Tapi seolah-olah tahu tentang rahasia ilahi. Yang seisi alam dunia ini Allah itu tahu semuanya. Setiap detik kita itu ngapain. Pikiran kita dan jutaan miliaran manusia ini berpikir apa, Allah itu tahu semuanya. Ayo
Jangan pernah kita ini terpengaruh mentakdimi, mengikuti kata-kata dari seorang manusia yang di situ menyakiti, kata-katanya menyakiti golongan orang lain, leluhur kita, ataupun menyakiti kebiasaan yang sudah membuat nyaman orang lain. Jangan pernah, teman sedulur, jangan pernah. Kita yang rugi. Saya berbagi, mau panjenengan hafal hadis, dalil, kitab agamanya apapun, kalau ucapan kita itu menyakiti golongan orang lain, panjenengan hanya beragama tapi belum bertuhan. Yang disebut Allah itu, Tuhan itu memiliki sifat Rahman Rahim. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika umat Islam itu mencontoh Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat rahmatan lil alamin, beliau adalah mencontohkan akhlak yang baik, tidak pernah membenci segala apapun yang dia lihat, karena sifat benci adalah kesombongan pada diri manusia. Itu, teman sedulur, saya berbagi saja. Karena di sosial media ini banyak tokoh agama Islam ini yang tidak sadar banyak sekali mengkambing hitamkan Tuhan itu sendiri. Dikit-dikit bicara kata Rasulullah fitnah, dikit-dikit bicara Allah berkata, itu bohong sama sekali, itu kebohongan. Kalau Allah masih disamakan dengan kita manusia berbicara, dia itu siapa? Allah melarang orang bla bla bla, itu pembohong yang banyak sekali orang tidak menyadari. Allah kok melarang? Allah itu maha kuasa. Allah berkata, bicara dengan siapa? Memang Allah zaman Nabi dengan Allah sekarang sudah berbeda. Ayo berpikir secara akal yang waras, benar-benar menggunakan pikiran kita dengan baik dan benar. Karena kita dididik dari kecil oleh orang tua kita itu menjadi anak yang baik. Anak yang baik tidak pernah berpikir jahat. Orang yang baik tidak pernah berpikir jahat, apalagi mengucapkan kalimat-kalimat yang jahat. Salah satunya menghakimi orang lain, itu sesat, itu neraka. Semua yang kita lihat, semua yang kita lakukan itu benar adanya, apapun bentuknya, siapapun orangnya, siapapun golongannya, apapun aktivitas mereka, siapapun juga sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk alam semesta ini. Tapi banyak sekali orang belum sadar tentang memberi dan berharap. Tapi saya tidak pernah menyalahkan karena semua ada. Tinggal kita memilih sebagai orang-orang seperti apa. Yuk selalu bersyukur dan selalu mendoakan orang lain siapapun orangnya dengan baik dan menyenangkan. Saya akhiri beliau taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.